Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadikan sebagai taklim rutin kita ke depan kitab yang sangat bermanfaat dan berfaedah sekali untuk kita baca, dijadikan sebagai majelis yang rutin. Itu terkait dengan karomatul aulia, kemuliaan para wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mereka di dalam kehidupan dunia ini sebagai kabar gembira untuk mereka, sekaligus sebagai pelajaran untuk orang-orang yang hidup setelah mereka. Kitab ini sebagaimana kita terangkan sebelumnya, karya dari Syekh Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullah ta'ala, yang mana buku ini mulai dari keluarnya sampai masa kita sekarang ini dibaca di masjid-masjid awam di Yaman. Karena banyaknya faedah yang terkandung di dalamnya. Kita sudah membaca banyak karomah dari para wali Allah Subhanahu wa taala di buku ini, dan di malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca karomah dari dua wali Allah Subhanahu wa taala, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dua orang ini adalah merupakan menantu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelumnya kita sudah baca karomahnya Abu Bakar dan Umar, mertua dari Nabi kita Muhammad SAW serta sahabat terbaiknya dan khalifah setelah beliau. Kita lihat kemuliaan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh hafizallahu taala, Dzun Nurain Utsman ibn Affan
radhiyallahu taala an. Karomahnya Dzun-Nurain Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Seperti biasa, beliau akan menukil dengan sanad untuk menunjukkan kepada kita bahwa karomah ini bukan sekedar cerita biasa. Tapi ini adalah diriwayatkan dengan sanadnya. Cerita yang dipertanggungjawabkan kesohihannya. Dari yang memiliki karomah yang akan disebutkan. Yang akan disebutkan. Kata beliau, qala Ibnu Sa'd fit Tabaqat. Berkata Ibnu Sa'd di dalam kitabnya At-Tabaqat. Akhbaruna Affan ibnu Muslim. Telah mengabarkan kepada kami Affan ibnu Muslim. Qala akhbaruna Wuhaib ibnu Khalid. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami, yaitu Affan mengatakan kepada Sa'ad dan gurunya, itu gurunya Sa'ad, Affan ibn Muslim. Kemudian guru dari gurunya mengabarkan, yaitu Wuhaib ibn Khalid. Dia berkata akhbaruna Musa ibn Uqbah. Guru dari gurunya lagi berkata telah menceritakan kepada kami Musa ibn Uqbah. An Abi Alqamah. Dari Abi Alqamah. Maula Abdurrahman ibn Auf. Mantan budaknya Abdurrahman ibn Auf. An Katsir ibn Salt Al-Kindi. Beliau nukil dari Katsir ibn Salt Al-Kindi. Qala, ini seorang tabi'in. Beliau berkata, nama Utsman fil yaumil ladzi kutila fih. Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu beliau tidur di hari yang beliau dibunuh padanya. Karena Utsman dibunuh oleh orang Khawarij. Para pemberontak di masanya yang datang dari Kufah. Iya. Yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang nanti ada juga kisahnya. Setelahnya. Jadi Utsman tidur di hari itu. Dan belum meninggal di hari Jumat. Dibunuh di hari Jumat. Dan belum tidur di malam Jumat. Katanya wadhalika yaumul Jum'ah. Pada waktu itu di hari Jumat. Falamma staiqadha, tatkala beliau terbangun, qala, beliau bercerita. Beliau berkata, laula ayyakulan nasu tamanna Utsman amniyatan. Seandainya bukan karena orang akan mengucapkan Utsman telah menginginkan kematian. Karena tidak boleh kita berharap mati. Dilarang kita sebagai muslim. Ada larangannya dalam hadits Nabi SAW. La yatamannayanna ahadukumul maut. Lidurrin nazalabi. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian mengharapkan yang namanya kematian. Karena ada cobaan yang menimpanya. Kita hanya boleh berdoa. Makanya kata Nabi, wa in kana labud, kalau memang harus, maka berdoa saja. Allahumma in kanatil hayatu khairun li, ahyini. Wa in kanatil wafatu khairun li, fatawafani. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, kalau memang kehidupan itu lebih baik untukku, maka hidupkanlah saya.
Dan kalau memang meninggal, wafat itu lebih baik bagiku, maka wafatkanlah saya. Ini namanya tidak berharap, tapi berdoa. Adapun menginginkan, mengharapkan kematian tidak boleh. Bagaimanapun cobaannya. Bagaimanapun ujian yang menimpa kita, kita tidak boleh mengharapkan kita meninggal. Makanya Utsman beliau takut menceritakan mimpinya ini. Jangan sampai orang-orang akan mengatakan, dia sudah mengharap kematian. Karena ini cobaan. Karena kepemimpinan beliau, ia mendapatkan cobaan dari orang-orang Khawarij yang saat Umar ibn Khattab tidak memunculkan keberaniannya. Karena Umar ibn Khattab jangankan pemberontak. Di masa beliau kalau ada orang yang aneh dalam pemikiran, seperti dinukil dari salah seorang tabi'in, dia suka menanyakan mufrodat, makna ayat Quran. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencambuknya sampai keluar darinya pemikiran itu. Iya. Pemikiran yang salah. Bahwa Al-Quran itu adalah riwayat. Tidak bisa kita gali-gali maknanya kecuali apa yang diterangkan oleh Nabi SAW. Utsman mencambuknya dan mengirimnya kembali ke Basra dengan catatan, dengan surat dia kirim ke wakilnya di sana, jangan ada seorang pun yang mendekatinya. Iya, itu Umar radhiyallahu taala anhu ketika meninggal beliau dirobohkanlah pintu itu. Karena Umar bertanya kepada Hudzaifah, pemilik rahasia Rasulullah SAW. Ketika belum menyampaikan hadits, bahwa setiap generasi tidaklah datang generasi setelahnya kecuali lebih jelek daripada sebelumnya. Maka disebutkan setelah Umar pasti lebih buruk. Makanya Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah pintu ini dirobohkan atau bagaimana? Dirobohkan. Artinya tidak dengan cara yang syar'i. Hal tersebut dilakukan. Itu terjadi di masa Utsman oleh orang-orang yang kudeta. Sampai Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, kepada Utsman, waktu beliau sudah dikepung oleh orang-orang Khawarij, ya Utsman sahabat Rasulullah siap. Pedang-pedang mereka juga sudah siap. Kalau kamu mau, kita perangi saja mereka. Tapi Utsman radhiyallahu ta'ala anhu menasihati para sahabat untuk tetap bersabar. Akhirnya beliau yang dibunuh. Ini di sini belum mimpi. Beliau berkata, seandainya bukan karena saya takut orang-orang akan berkata bahwa Utsman telah menginginkan, mengharapkan kematian, lahaddatsukum haditsan. Maka saya akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita. Sebuah hadis. Kulna, kata orang-orang yang di sekitar Utsman, hadithna. Aslahakallah. Falasna ala ma yakulun nas. Ceritakan kepada kami, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaanmu. Kami tidak seperti yang dikatakan oleh orang. Iya. Artinya kami percaya engkau bukanlah orang yang gara-gara ada ujian langsung seperti itu. Menginginkan kematian saja. Iya. Maka Utsman pun belum bercerita. Inilah karomanya. Qala inni ra'aitu Rasulullah fi manami hada. Sungguh, saya melihat Rasulullah SAW di tidurku ini. Yaitu tidur tadi yang belum bangun darinya.
Faqala Rasulullah SAW berkata kepadaku, innaka syahidun final Jum'ah. Sungguh kamu akan berada di tengah-tengah kami di hari Jumat. Ini karomanya. Sebelum meninggal, diberikan kabar gembira bahwasanya beliau akan bersama Nabi SAW. Ini kemuliaan. Ini adalah kemuliaan. Karena kalau diberikan kabar gembira dia akan bersama Nabi, berarti dia penghuni surga. Dan memang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala sudah dijamin. Beliau termasuk salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Nabi SAW yang mengatakannya dari wahyu. Utsman fil jannah. Utsman itu berada dalam surga. Tapi di sini beliau dikabarkan bahwa Jumat ini kamu akan meninggal. Iya. Jumat ini kamu akan bersama kami. Artinya engkau akan meninggal. Ini namanya berita gembira sebelum datangnya kematian kepadanya. Dan ini tentunya hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan istiqomah di atas ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini sebelum meninggal. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Dia berkata Rob kami adalah Allah. Ada keharusan itu bukan hanya sekedar ucapan. Keharusannya dia hidup untuk Allah, karena Allah. Di jalan Allah. Kemudian dia istiqomah di atas hal itu. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun kepada mereka malaikat. Akan turun kepada mereka malaikat. Perkataannya Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Wa abshiru, berbahagialah. Berilah kabar gembira mereka bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dengan surga yang kalian sudah dijanjikan sebelumnya. Jadi sebelum meninggal sudah ada berita gembira. Surga. Untuk mereka. Dan setiap orang meninggal seperti itu. Kalau dia beriman. Bagaimana dalam hadits yang menceritakan bagaimana proses wafat meninggalnya orang beriman dan orang fajir. Dari awal sebelum pencabutan ruhnya sampai setelah dikuburkan. Dari hadits Al-Bara' ibn Azib. Bahwa orang yang beriman beliau ceritakan dari Nabi SAW. Apabila dia akan meninggal, akan datang kepadanya malaikat. Yang bidul wujuh, putih wajahnya. Ma'ul hanud minal jannah. Bersamanya ada kain kafan dari surga. Baunya bau surga. Dia duduk sejauh mata memandang. Jadi itu tidak mendekat yang itu. Kan itu hanya yang mau menjemput ruhnya. Dia akan duduk sejauh mata memandang. Yang duduk di sampingnya adalah malaikat maut. Yang akan mencabut ruhnya. Dialah yang duduk di sampingnya yang berkata, Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Keluarlah kepada keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sudah berita gembira. Sekedar dia lihat malaikat dari jauh, sejauh mata memandang yang siap untuk mengambil ruhnya, dia sudah bahagia. Dia sudah bahagia. Ini bukan berarti tidak ada sakaratul maut. Tetap ada. Karena Nabi saja ada sakaratul mautnya. Merasakan kesakitan.
dari sakaratul maut. Tapi dia sudah bahagia dengan itu. Dipanggil dengan panggilan seperti itu. Ketika sudah keluar, malaikat yang tadi sejauh mata memandang, tidak membiarkan sekejap mata pun di tangannya malaikat pencabut ruh, kecuali langsung diambil. Dibawa naik ke langit, dibukakan pintu langit, disebut dengan nama yang paling indahnya dia di dunia. Tidaklah dia lewat kecuali dicium harumnya, baunya oleh malaikat penduduk langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah berkata, kembalikan dia ke tanah. Darinya lah saya ciptakan dan kepadanya dia akan dikembalikan. Diluaskan kuburannya. Sejauh mata memandang. Dibukakan pintu surga sehingga datang baunya. Diperlihatkan tempat duduknya nanti kalau dia dibangkitkan. Sampai dia berharap bahwa hari kiamat segera dibangkitkan. Karena dia sudah mau masuk di tempatnya itu. Iya. Ini yang beriman. Ini namanya kabar gembira. Yang menjadi pokok kita itu yang tadi. Sebelum dicabut ruhnya, malaikat sudah turun. Memberikan kabar gembira dengan surga. Sementara yang tidak beriman tentunya lain. Tentunya lain. Ini Utsman. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Utsman. Tadi itu secara umum memang seperti itu. Tapi ini Utsman belum bisa ceritakan. Sudah ada mimpinya. Nah setelah diutus Nabi Muhammad SAW, itu sudah tidak ada lagi wahyu. Dengan meninggalnya Nabi SAW, putus wahyu. Tidak tersisa lagi kecuali mimpi. Kecuali mimpi yang soleh. Mimpi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Utsman belum bermimpi. Khususnya mimpi melihat Nabi itu secara khusus. Siapa yang mimpi melihat Nabi maka sungguh dia telah melihat Nabi. Karena syaitan kata Nabi tidak mampu untuk menyerupai Nabi kita Muhammad SAW. Iya, ini namanya karomah. Diberikan kabar bahwa dia akan meninggal di hari Jumat. Padahal hari meninggal itu kan tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan dia akan meninggal. Tapi ini namanya wali Allah. Dikasih tahu hal yang seperti itu. Ini karomahnya wali dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadits yang berikutnya itu karomah lain. Kita baca dari Utsman ibn Affan terkait dengan orang yang mengganggunya. Orang yang menjadi sebab beliau wafat. Kata beliau, qala al-Hafidz Ibn Asakir, berkata Al-Hafidz Ibn Asakir rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Abdul Baqi, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdul Baqi. Amba'ana Abu Muhammad Al-Jauhari, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Jauhari. Amba'ana Abu Umar ibn Hayyawai, telah mengabarkan kepada kami Abu Umar ibn Hayyawai. Amba'ana Ahmad ibn Ma'ruf, telah mengabarkan kepada kami Ahmad ibn Ma'ruf. Anal Husain ibn Fahm, bahasanya
Amba'ana Al-Husain ibnul Faham. Telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibnul Faham. Kemudian Amba'ana Muhammad ibn Sa'ad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sa'ad. Ini dengan sanadnya. Anna Abdullah ibn Idris. Bahasanya Abdullah ibn Idris. Itu Amba'ana Abdullah ibn Idris. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Idris. An Ubaidillah ibn Umar. An Nafi'an ibn Umar. Dari Ubaidullah ibn Umar. An-Nafi. Ubaidullah ibn Umar bukan anaknya Umar. Ini bisa disebut cicitnya. Dari Nafi. An ibn Umar. Dari Abdullah ibn Umar. Iya. Qala bainama Uthman bin Affan yaktub. Ketika Uthman ibn Affan sedang khutbah. Iqama ilahi Jahjahul Ghifari. Tiba-tiba berdiri kepadanya Jahjah al-Ghifari. Fa'aqadal asa min yadih. Diambil, namanya sedang khutbah pakai tongkat. Diambil tongkat yang dipegang oleh Uthman ibn Affan dari tangannya. Fakasaroha ala rukbatai. Dia patahkan dengan rukbahnya. Di lututnya. Iya. Seperti orang kalau patahkan kayu. Dia patahkan di situ langsung. Fadakholat minha syadiyah fi rukbatihi. Maka masuk satu patahan dari tongkatnya Uthman itu di lututnya. Di lututnya. Waqa'at fihal akalah. Apa yang terjadi? Terjadi padanya penyakit. Dia ditimpa oleh penyakit yang memakan sedikit demi sedikit tempat yang kena tadi kayu. Ini karomanya Uthman. Karena siapa yang memerangi wali Allah, maka Allah umumkan peperangan terhadapnya. Iya. Karena ada hadisnya. Ada hadisnya. Siapa memerangi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah umumkan peperangan kepadanya. Ini orang diambil tongkatnya Uthman bin Affan sedang berkhutbah, dia patahkan. Maka dimakan oleh pecahan kayu tadi itu lututnya. Ini kehinaan bagi orang-orang yang memusuhi dan memerangi wali Allah. Sekaligus menunjukkan karomahnya, kemuliaan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dijaga. Dan yang memeranginya pasti akan dihancurkan. Anda sudah pernah sampaikan sama antum ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya. Bahwa orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu kesudahannya adalah kehinaan dan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya dunia. Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas padanya petunjuk. Secara petunjuk diantaranya kisah Uthman. Secara petunjuk seorang tidak boleh memberontak pemerintah yang sah. Tidak boleh. Apalagi ini yang memerintah adalah sahabat. Mereka adalah orang yang paling adil setelah Nabi Muhammad SAW. Iya. Siapa yang durhaka setelah jelas itu dan mengikuti jalannya
selain orang-orang yang beriman. Selain jalannya sahabat. Karena orang yang beriman yang dimaksud dengan ayat itu adalah para sahabat. Karena mereka lah yang ada saat turunnya Quran. Saat turunnya Al-Quran. Maka di kehidupan dunia Allah katakan nuwallihi matawalla. Kami akan biarkan dia di mana dia berpaling. Artinya tidak dipedulikan lagi. Ini di dunia, di akhirat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masiro. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Sejelek-jelek tempat kembali. Di dunia kehinaan. Di akhirat tentunya lebih hina lagi. Kita lihat ini sekedar dia mematahkan tongkatnya Uthman. Dia dimakan bukan oleh tongkat, tapi pecahannya. Lututnya dimakan oleh pecahan tongkatnya Uthman. Iya, pecahan kecilnya yang masuk ke lututnya. Iya, dia dimakan oleh itu. Padahal ini kalau mau dibilang benda mati. Ini benda mati, bukan hidup, bukan ulat. Iya. Ini benda mati, kayu. Bisa memakan lututnya, kakinya. Dan menghabiskannya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Yang disebutkan secara sah. Langsung dari penukilan-penukilan dari ulama kita. Dengan sanad-sanad yang sahih. Dari orang-orang yang menyelisihi dan memusuhi wali Allah. Cuman kita di sini membahas sisi lainnya. Yaitu kemuliaannya Uthman. Bagaimana lagi yang membunuhnya? Dan bagaimana lagi orang-orang yang menjadi sebab dia terbunuh. Gimana kehinaannya. Makanya nanti akan disampaikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala an di hadits berikutnya. Walaupun mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Solatnya kalau kita melihat tidak ada apa-apanya solat kita. Itu di masa Ali itu. Kita langsung masuk. Kita baca langsung kisah dan karomahnya Ali. Karena Ali lah yang menyampaikan hadits bagaimana kehinaan mereka-mereka itu. Dan kesudahannya. Bahkan Ali menyampaikan hadits mereka telah keluar dari Islam. Mereka telah keluar dari Islam. Kata beliau, Hibbullah wa rasulihi Ali bin Abi Thalib. Karomahnya, kemuliaannya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dinukil oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau berkata qala Imam Muslim rahimahullah. Berkata Imam Muslim rahimahullah. Haddatsana Abd ibn Humaid telah menceritakan kepada kami guru kami Abd ibn Humaid. Dia berkata haddatsana Abdur Razzaq ibn Hammam. Guru beliau berkata telah menceritakan guru kami kepada kami yaitu Abdur Razzaq ibn Hammam. Haddatsana Abdul Malik. Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik. Ibn Abi Sulaiman. Haddatsana Salamah ibn Kuhail. Telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Kuhail. Haddatsani Zaid ibn Wahab al-Juhani. Seorang tabi'in yang langsung menyaksikan kisah ini dan ucapan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Telah menceritakan kepada saya kata Salamah ibn Kuhail, Zaid ibn Wahab al-Juhani. Annahu kana fil jaishi alladhi kanu ma'ali. Dia termasuk pasukan yang bersama Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Alladhina saru ilal khawarij.
yang mereka keluar untuk berjalan memerangi orang-orang Khawarij. Yang tadinya berontak kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faqala Ali, maka Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, berpidato di hadapan para pasukan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini supaya tidak ada keraguan dari para pasukan yang bersama Ali untuk memerangi orang-orang Khawarij. Beliau berdiri dan berkhutbah, wahai sekalian manusia, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mereka bahkan dalam pidatonya itu hanya menukilkan hadits radhiyallahu taala anhu. Yakhruju qaumun min ummati. Akan keluar sekelompok orang dari umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka membaca Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Bayangkan Nabi katakan ini para sahabat. Kalian membaca Al-Quran. Tapi ketika kalian melihat bacaan mereka, tidak ada apa-apanya. Di sini menunjukkan kepada kita, tidak boleh kita tertipu dengan sekedar bacaan. Iya. Yang diinginkan adalah bagaimana pengamalannya dan pemahamannya terhadap apa yang dia baca. Iya. Terhadap apa yang dia baca. Wala solatukum ila solatihim bisyai. Bahkan bukan hanya baca Quran. Tidak ada apa-apanya solat kalian kalau dibandingkan dengan solat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai. Tidak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Yaqra'unal Qur'an yahsibuna annahu lahum wa huwa alaihim. Ini masalah. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengira itu adalah kebaikan untuk mereka nanti. Tapi ternyata itu adalah bencana dan musibah untuk mereka. Artinya bukan hujah yang akan menolong dan membantu mereka. Tapi malah bencana yang akan menimpa mereka dengan bacaan mereka itu. La tujawizu salatuhum tarakiyahum. Salat mereka, bacaan mereka terhadap Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak masuk ke hati. Bacaan Quran itu kan seharusnya ditadaburi dan diamalkan. Tapi tidak melewati tenggorokannya. Tidak lewat. Hanya sekedar baca. Yamrukuna minal Islam. Yamrukuna minal Islam. Kama yamrukus sahmu minar romiyah. Mereka keluar dari Islam. Sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Dari busurnya. Artinya kalian tidak usah ragu memerangi mereka. Mereka orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Mereka orang-orang yang sudah keluar dari Islam. Lau ya'lamul jaisul ladhi yusibunahum. Ma qudiya lahum ala lisani nabiyihim. Lattakalu anil amal. Seandainya para pasukan ini mengetahui apa nanti yang akan mereka dapatkan. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan nabinya. Maka mereka akan berhenti dari beramal. Cukup ini, sudah cukup. Ini maksudnya keutamaan orang-orang yang berperang memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulnya. Kemudian beliau sebutkan. Wa ayatu dzalika anna fihim rajulan lahu adud. Ciri-ciri mereka itu orang-orang tadi. Di antara mereka ada seorang. Ini kemuliaan, ini karomah beliau. Di tengah mereka ada seorang yang memiliki tangan. Iya, adud. Tangannya itu dia punya adud, ini namanya adud.
Walaysa lahu dira. Tapi tidak punya dira. Ini dira namanya. Dia punya tangan, tapi punya ini lengan atas, tidak punya lengan bawah. Iya. Ala ra'si adudihi mitlu halamatit tadi. Di ujung ininya, lengan atasnya ini, ada semacam daging seperti puting susu. Susu. Iya. Kalau antum jangan susunya orang. Hewan. Itu ada putingnya itu seperti ada di ujungnya. Alaihi sya'aratun bid. Tapi ada bulunya. Putih. Dari mana semua ahli ini tahu? Ini karomanya. Belum sudah diperlihatkan ciri orang Khawarij di tengah mereka ada seorang ini. Ada seorang ini. Fatadhabuna ila Muawiyah wa ahli Syam wa tatrukuna haula'i yakhlufunakum fi darariyikum wa amwalikum. Kalian ingin pergi ke Muawiyah, ke penduduk Syam, sementara kalian meninggalkan mereka, akan menggantikan mereka dalam keturunan kalian dan harta kalian. Wallahi inni la arju ayyakunu haula'il qaum fa innahum qad safakud dima fa qad safakud dam al haram wa agaru fi sarohin nas asiru ala alasmillah. Demi Allah, sungguh saya berharap saya termasuk orang-orang yang memerangi mereka. Yang akan ditimpa nanti oleh mati syahid. Sungguh mereka yang diperangi itu telah menumpahkan darah yang haram. Karena ketika seorang itu menjadi orang muslim, haram darah dan hartanya. Tapi ini orang-orang Khawarij yang dia perangi muslim. Itu masalah. Dia tidak memerangi orang kafir. Dia memerangi muslim. Mereka telah menumpahkan darah yang haram. Mereka menyerang manusia. Maka kata Ali kepada para pasukannya, fasiru alasmillah. Berjalanlah. Perangi mereka. Dengan nama Allah. Maka singkat cerita diceritakan oleh Salamah ibnu Kuhail. Karena termasuk beliau yang ada dalam pasukan. Mereka menyerang orang-orang itu. Dan bahkan dikatakan kutila ba'duhum ala ba'd. Sebagian mereka dibunuh di atas sebagian yang lain. Sudah tersusun mereka. Dibunuh oleh pasukannya Ali radhiyallahu ta'ala an. Wa ma usiba minan nasi yauma idzin illa rajulan. Dan alhamdulillah pasukannya Ali tidak ada yang meninggal kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang dikatakan. Faqala Ali radhiyallahu taala anhu iltamisu fihimul al-makhdaj. Al-mukhdaj. Cari di antara mereka tadi itu yang meninggal, itu lelaki yang pendek yang disebutkan tadi itu. Ciri-cirinya. Faltamasuhu falam yajidu. Ini sudah perang ini. Sudah selesai. Mereka tentunya banyak terbunuh. Para pasukan mencari orang yang disebutkan oleh Ali tadi ciri-cirinya. Tapi mereka tidak dapatkan. Faqama Ali radhiyallahu ta'ala anhu binafsih. Hatta atanasan qad qutila ba'duhum ala ba'd. Maka Ali sendiri yang mencarinya. Karena orang-orang mencarinya tidak dapat orang yang cirinya seperti itu tadi. Bahwa ciri Khawarij yang akan terbunuh nanti adalah lelaki pendek yang seperti yang disebutkan persis. Pasukan cari tidak ada. Maka Ali pun radhiyallahu ta'ala anhu melakukan pencarian sendiri. Sampai belum mendatangi sekelompok orang yang sudah dibunuh di atas sebagian yang lain. Maka kata Ali, akhiruhum. Coba singkirkan itu. Mereka.
Fawajadu mimma yalil ard fakabbar. Dia dapatkan orang itu paling bawah. Maka dia pun bertakbir. Tsumma qol, kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, shadaqallahu wa ballagha rasuluh. Sungguh benar Allah dan Rasulnya telah sampaikan. Kan belum sampaikan hadis tadi. Belum sampaikan hadis. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala benar dan Rasulnya telah menyampaikan. Maka setelah itu berkata kepadanya seorang bernama Abidah Ibn Salmani. Dia berkata, Amirul Mukminin, Allahul ladzi la ilaha illahu la huwa la sami'ta hadzal hadits min Rasulillah. Apakah engkau mendengarkan hadis tadi dari Rasulullah? Ali berkata, iya wallah, alladzi la ilaha illahu. Iya demi Allah. Lasami, demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Saya mendengarnya dari Rasulullah SAW. Ini terkait dengan hadis tentang orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Sisi kemuliaan Ali radhiyallahu taala anhu di sini, bagaimana beliau diberikan pandangan dan penglihatan padahal beliau tidak ikut dan tidak menyaksikan tadinya pasukan yang diserang. Bersamaan dengan itu beliau sudah tahu, dikabarkan cirinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebelumnya karomahnya Umar ibn Khattab. Beliau di Madinah tapi bisa memerintahkan pasukannya di tempat lain. Ini namanya karomah. Kemuliaan dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari wali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kita cukupkan dulu dengan dua itu. Dan ini hanya sebagai karomahnya Ali banyak ya. Karomahnya Ali itu banyak. Di antara yang paling nampak ini. Karena ini setelah Nabi SAW. Adapun di zaman Nabi SAW telah nampak banyak kemuliaan dan karomah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Beliau adalah seorang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan lelaki dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangan perempuan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak-anak di masa Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita adzan dulu, baru kalau ada pertanyaan kita lanjut dengan tanya jawab. Alhamdulillah. Kita lanjut sedikit dengan tanya jawab kalau ada. Kalau tidak ada, maka kita tutup sambil menunggu qomat salat isya. Tidak ada mungkin ya, karena malam pertama. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Iya. Ada, tetap ada. Jadi pertanyaannya, adakah orang sekarang punya karomah? Ya seperti orang-orang dulu. Ada, ini kan baru sahabat. Nanti ini banyak cerita dari masa ke masa. Tapi dari orang yang telah berlalu.
Bukan orangnya yang mengabarkan, tapi cerita dari orang. Adapun kalau ada orang bilang, saya punya karomah, itu pasti ada masalah. Karena orang yang beriman wali Allah itu tidak mengabarkan karomahnya kepada orang lain. Pada orang lain. Nanti beliau akan ceritakan di sini banyak sekali kisah. Ya, dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mulai dengan sahabat. Nanti sampai orang-orang yang berikutnya sampai disebutkan oleh Al-Imam Dhahabi, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Banyak hal nanti akan disebutkan. Iya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala itu akan ada terus sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan, apakah boleh kita puasa di hari Jumat dan tidak puasa di hari Kamis dan Sabtu jika itu puasa Daud? Boleh. Pada dasarnya tidak boleh menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Sebagaimana tidak boleh juga menyendirikan hari Sabtu untuk berpuasa. Tanpa puasa sebelumnya atau setelahnya. Tapi khusus puasa Daud dibolehkan. Karena ada nas dalil khusus. Kan otomatis puasa Daud namanya kalau kita tidak puasa hari Kamis, kita puasa hari Jumat, pasti tidak puasa hari Sabtu. Pasti tidak puasa hari Sabtu. Berarti kita tidak puasa sebelumnya, tidak puasa setelahnya. Berarti Jumat tersendiri kan begitu. Asalnya tidak boleh. Tapi puasa Daud ada dalil khusus. Puasa Daud punya dalil khusus kalau bertepatan dengan hari Jumat. Itu dibolehkan. Khusus untuk puasa Daud. Yang dilarang itu seorang yang tidak berpuasa Daud. Tiba-tiba dia hanya berpuasa hari Jumat. Itu dilarang. Atau tiba-tiba dia berpuasa hari Sabtu. Dilarang. Atau dia berpuasa hari Ahad saja. Dilarang. Itu dilarang. Kalau tanpa puasa Daud sebelumnya. Kemudian di sini berikutnya jika kita zalim kepada orang. Berarti syarat tobatnya adalah harus meminta maaf. Memberikan hak pada orang yang bersangkutan. Bagaimana jika orang tersebut tidak dikenal? Misalnya kita pernah berkendaraan dengan buru-buru. Sehingga menyerobot pertigaan atau perempatan. Sehingga pengemudi lain hampir celaka. Ya. Pertama saat itu langsung saja minta maaf. Atas kesalahan tersebut. Kalau memang kita salah langsung minta maaf. Tapi ketika kita belum minta maaf saat itu. Dan kita tidak kenal orangnya. Maka banyak saja berbuat baik. Dan mendoakannya. Banyak saja berbuat baik. Dan mendoakannya. Dengan harapan kalau kita banyak berbuat baik. Nanti kalau dia tagih itu. Dia mau ambil. Ya. Ya apa yang telah kita berbuat dulu. Maka bisa dia mengambil kebaikan yang kita punya. Dia bisa mengambil kebaikan yang kita punya. Karena kalau tidak punya kebaikan. Kesalahannya akan dilimpahkan kepada kita. Kesalahannya akan dilimpahkan kepada kita. Makanya ketika hal ini terjadi. Maka banyak mendoakannya. Dan banyak berbuat baik. Ya banyak berbuat baik. Kemudian sini bagaimana kiat supaya suami istri bisa sering tolong menolong dalam ketakwaan kepada Allah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Iya. Yaitu di antara cara pokoknya adalah keluarga yang saling menasehati. Keluarga yang saling menasehati. Karena dengan itu kita membangun keluarga kita di atas kebaikan namanya. Karena di atas tanasuh.
saling menasehati. Saling menasehati. Karena pada dasarnya siapa yang menasehati kita, maka dia cinta kepada kita. Tapi kalau dia biarkan kita salah, berarti dia tidak cinta kepada kita. Karena para ulama kita sering berkata, man nasahak faqad ahabbak. Siapa yang menasehatimu, maka dia mencintaimu. Maka dia mencintaimu. Kalau ada suami kita ingatkan kita, maka dia cinta kepada kita. Ketika kita sadar itu, maka kita akan menyadari kebaikannya. Karena sumber musibah di kehidupan keluarga, ketika istri tidak menghargai usaha suami. Itu musibah. Iya. Apalagi perempuan itu ahli sejarah. Tercatat semua diingatannya kalau kesalahan. Iya. Bahkan kata Nabi SAW, lau ahsanta ilaihinna daharo. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya. Kemudian kamu satu kali berbuat salah. Maka dia akan berkata, ma ro'aitu minka khairon qat. Saya tidak pernah melihatkan sedikit pun kebaikan darimu. Jadi semua kesalahan tercatat di perempuan. Iya. Semua kesalahan tercatat di perempuan. Kebaikan dia akan lupakan. Dia akan lupakan. Itu ahli sejarah yang salah. Ahli sejarah yang salah. Tapi begitulah perempuan. Nah, ketika dia sadari kalau suaminya nasihati. Ya. Ketika dia salah. Demikian pula sebaliknya, kalau suaminya salah dia nasihati. Dan nasihat itu tidak harus orang terima. Kalau suami terima, alhamdulillah hidayah dari Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau suami menasihati istrinya, istrinya terima, alhamdulillah hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Intinya tegakkan nasihat. Tegakkan nasihat. Karena kalau tidak ada nasihat, maka tidak ada kebaikan. Kata Nabi SAW, man istar'ahu ra'iyatan. Falam yuhithu binasihatin. Lam yajid ra'ihatal jannah. Siapa yang diberikan sebuah kepemimpinan. Kemudian dia tidak menunaikan kepemimpinan itu dengan nasihat. Dia biarkan saja. Keluarganya salah, keluarganya jatuh dalam dosa, keluarganya jatuh dalam pelanggaran, dia biarkan saja. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka untuk tercipta keluarga yang baik adalah kalau keluarga itu saling menasehati. Itu pokok dari keluarga. Pokok dari keluarga. Di samping itu tentunya kita melakukan amalan-amalan soleh. Karena adanya perubahan dalam diri kita, di dalam keluarga kita, itu tentunya buah juga dari kejahatan kita. Sebagian salaf, mereka mengatakan, dia tahu kalau dia telah berbuat kesalahan, sekedar ada perubahan sikap dari hewan tunggangannya. Hewan tunggangannya, kendaraannya. Kendaraannya. Maka kalau kita lihat istri kita susah menerima nasihat, itu kita juga masalah. Atau istri kita kurang baik kepada kita, kita juga masalah. Kalau kita sadari itu, sebentar kita tidak marah pada keluarga. Nah, muncul nanti. Ya, rasa yang disebutkan tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Tanpa itu semua, maka susah kita membangun keluarga yang baik. Membangun keluarga yang baik. Ya, di samping itu juga, hal yang terakhir, yang ketiga adalah saling memahami dan memaafkan ketika ada kekurangan. Ketika seorang suami
mendapati istrinya kurang dalam hal apa saja, dalam hal pelayanan atau bahkan dalam hal ya akhlaknya yang memang kurang baik misalnya, maka jangan dibenci. Jangan dibenci. Kata Nabi SAW, la yafruku mu'min mu'minah. Janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci istrinya. In kariha minha khuluqan rodiya biha akhor. Walaupun ada akhlak yang dia tidak sukai dari istrinya itu, pasti ada yang dia ridhoi dari yang lain istrinya itu. Ada hal kita tidak suka mungkin mulutnya yang kadang kalau berucap ya, membuat hati terbelah-belah. Iya kan? Tapi ada hal lain yang baik. Mungkin kalau kita ajak ke tempat tidur, langsung siap lahir batin. Iya kan? Kita mau makan, sudah siap makanan. Kita mau pakai pakaian, sudah siap rapi. Memang akhlaknya mungkin tidak baik. Tapi yang lain, nah itu dengan kalau kita menyadari itu, memaafkan apa yang terjadi kekurangan dari istri, demikian pula sebaliknya. Maka akan tercipta hal yang kita inginkan. Akan tercipta hal yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Apakah pada saat peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Ali bin Abi Thalib tidak mengetahuinya? Karena yang membunuh mengaku pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Kan yang mengaku. Kan Ali bin Abi Thalib memerangi setelahnya. Memeranginya kan? Setelahnya. Iya. Tidak semua orang mengaku ya dianggap pengakuannya. Tidak mungkin Ali bin Abi Thalib mendukung pemberontak. Itu secara kenyataan tidak mungkin. Iya. Ali bin Abi Thalib mendukung pemberontak. Apalagi ini pemberontaknya memberontak kepada Utsman. Sahabat yang disepakati dia adalah orang yang paling mulia ketiga setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Iya. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana jika kita biasanya puasa Daud? Di mana hari ini harusnya kita puasa. Tapi ada udzur, makanya tidak puasa. Lalu apa besoknya diganti berpuasa? Boleh diganti berpuasa. Kalau kita orang yang biasa berpuasa kemudian kita tidak berpuasa karena udzur, boleh diganti besoknya. Ya, akhirnya kita akan berpuasa 2 hari berturut-turut. Satu karena qadha, satu karena memang gilirannya puasa Daud. Dibolehkan. Ya kenapa jadi banyak? Alhamdulillah. Bagaimana solusinya kalau kita menolak tamu? Tapi tamunya ada rasa jengkel, marah. Karena orang tersebut tidak paham, contohnya awam. Apakah kita dapat dosa Ustadz? Karena kita sudah paham ilmunya. Pertama, kita kalau mendapati seperti itu, dan kita tahu bahwa ini adalah orang tidak tahu ilmunya, bahwa tamu itu boleh kita tolak kalau kita tidak bisa melayaninya. Iya. Bahkan si tamu seharusnya kalau tidak dibukakan pintu atau bahkan dikatakan kepadanya kembali. Saya tidak bisa terima tamu, seharusnya tamu kembali. Iya. Karena itu syariatnya ketika kita bertamu. Tapi itu hukum asal. Ketika kita jumpai seperti ini orang awam tidak tahu hukum. Maka
kita lebih mendahulukan menolak bahaya daripada kita mendapat maslahat. Artinya, kalau kita terima ini tamu, kita belum siap. Dan kalau kita tolak, tidak mengapa. Tapi akan muncul mudarat yang lebih. Mudaratnya apa? Seperti yang disebutkan. Orang itu akan marah. Belum lagi nanti orang akan bersangka buruk kepada kita. Maka kita tolak ini bahaya harus lebih diutamakan daripada kita mendapat manfaat. Apapun keadaan kita, kita terima. Nabi SAW pernah kedatangan tamu dari jauh, dia bilang ke Aisyah, ini seburuk-buruk orang. Tapi saat datang, Nabi melayaninya, Nabi senyum kepadanya. Iya. Untuk apa itu? Aisyah berkata, ya Rasulullah, bukankah tadi engkau mengatakan ini orang-orang yang buruk? Nabi katakan, saya tidak mau. Nanti dia akan bilang bahwa ini ya Muhammad adalah orang yang paling buruk terhadap tamunya. Ini kan akan muncul. Iya, persangkaan-persangkaan seperti itu. Maka kalau kita tahu seperti ini, kita terima saja. Jangan ditolak. Jangan ditolak. Sambil mendoakan hidayah untuknya. Hidayah untuknya. Iya. Karena orang awam tentunya jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Wallahualam. Katanya di sini, pertanyaan berikutnya, ana minta nasihatnya dalam menuntut ilmu. Tapi seringnya ana putur. Futur mungkin ya, bukan putur. Iya. Seringnya ana putur atau malas. Karena ingat ingin menikah. Iya. Jadi futurnya karena mau menikah. Karena mau menikah. Ketahuilah dengan menuntut ilmu kita akan mudah menikah. Kita akan mudah menikah. Iya. Karena menuntut ilmu itu adalah termasuk usaha. Termasuk usaha yang mendatangkan rezeki. Yang mana dengan rezeki itu kita bisa menikah. Pernah sahabat Nabi SAW mengeluhkan saudaranya. Dia bekerja, saudaranya cuma datang belajar. Iya. Dia bekerja, saudaranya cuma datang belajar. Dia keluhkan kepada Nabi SAW. Tapi jawaban Nabi SAW beliau berkata, la'allaka turzaku bih. Bisa saja kamu diberi rezeki karena saudaramu yang belajar. Artinya belajar itu adalah sebab kemudahan kita nanti dapat rezeki. Yang mana kalau kita bekerja tidak belajar, belum tentu kita bisa menikah. Bahkan kita akan putur seperti ini. Akan jadinya putur. Jadinya putur. Karena bekerja. Dunia itu makin kita kejar, makin menjauh. Bahkan kita tidak dapatkan kecuali apa yang dituliskan untuk kita. Tadi kita bekerja karena mau menikahi si fulanah. Iya. Akhirnya tidak taklim. Tidak taklim. Iya, belum tentu itu kita dapat. Karena bisa saja itu bukan tulisan untuk kita. Tapi kalau kita belajar, jujur, karena Allah, maka dunia akan ikut di belakang kita. Bisa saja nanti suatu saat kita lagi duduk-duduk di tiang, datang seorang bapak, nak ada anak gadisku. Itu banyak kisah. Banyak kisah seperti itu. Iya, di antaranya ada kisah yang
Disebutkan dari guru saya di Yaman, Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Imam. Banyak katanya sebelumnya, karena beliau adalah termasuk murid-murid awal Syekh Mukbil. Damaj masih masjid kecil. Iya, banyak orang berkata kepadanya, kalau kamu di sini, bagaimana nanti kamu menikah? Bagaimana nanti kamu, karena uang Panai lebih mahal di Yaman daripada kita. Kita tidak ada apa-apanya uang seperti itu. Lebih mahal di sana. Nanti bagaimana kamu menikah? Bagaimana kamu nanti bisa bangun rumah? Bagaimana? Tapi hal-hal yang seperti itu tidak dihiraukan. Itu hanya was-was dan bisikan syaitan. Beliau tetap lanjut belajar. Maka suatu ketika datang seseorang orang tua kepada Syekh Mukbil. Siapa muridmu? Saya mau nikahkan dengan anakmu. Syekh Mukbil bilang, itu yang duduk di tiang. Sudah belum menikah. Sekarang rumahnya berapa tingkat? Rumahnya Syekh Muhammad Al-Imam. Iya. Punya anak. Banyak uangnya. Coba tadi pergi bekerja. Belum tentu ada bapak-bapak datang tawarkan. Itu dia. Itu belajar itu kemudahan. Jadi tidak usah dipikirkan. Tidak lari gunung dikejar. Ya, tidak usah kejar perempuan. Nanti dia akan datang. Apa hukum membeli yang dilelang di Pegadaian? Hasil tarikan leasing. Dalam kurung motor. Tidak apa-apa, boleh. Kan sudah ditarik. Sudah jadi milik Pegadaian. Sudah jadi milik Pegadaian. Walaupun dia mengambil dengan akad yang salah tadi. Sama si pemilik motor. Pemilik motor. Tapi setelah dia melanggarkan. Kita tidak lihat sebelumnya. Itu urusan mereka. Adapun kita ambil, kita beli dengan uang kita. Hukumnya boleh, halal untuk kita. Sini kemudian berikutnya, alhamdulillah sisa 3. Sisa 3 ya. Jika pakai zakat nisab perak. 1 Dzulhijjah. Apa ini istilahnya? 1 Dzulhijjah 1991 atau apa ini? Enggak tahu ini. Dia bilang katanya 1991. Harta 10 juta. Dan 1 Dzulhijjah 1992. Wah, kita hidup di mana ini? Jauh sekali contoh anunya ini 90-an. 1992 katanya 30 juta. Dan di apa ini? 1 Dzulhijjah 1992 30 juta atau 10 juta. Wah, enggak tahu ini. Kasih jelas saja pertanyaan anta ini. Iya. Ini terkait dengan zakat. Intinya pada dasarnya zakat itu wajib setiap tahun. Wajib setiap tahun. Kalau kita punya nilai di tahun kemarin, anggaplah jangan jauh-jauh, ini 2021. Nilai kita punya 10 juta. Maka sudah kita zakati saat itu yang nilainya 10 juta. Yang nilainya 10 juta. 10 juta yang keluar 250.000. 250.000. Gitu ya. Kalau dibagi 40. Kemudian kalau di tahun ini sekarang naik. Ternyata itu harga perak atau yang kita punya itu menjadi 30 juta. Maka nilainya saat itu juga.
Ini supaya memudahkan pemilik harta. Supaya memudahkan pemilik harta. Iya, banyak hal yang diperlakukan seperti itu. Misalnya zakat perdagangan. Orang modal di awal tahun 10 juta. Kemudian berjalan di tengah tahun ini, ya, keuntungannya dapat untung 5 juta. Maka di akhir tahun yang dihitung bukan 10 juta, tapi 15 juta. Karena yang muncul di perjalanan itu diikutkan ke asal. Diikutkan ke asal. Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Itu dalam berzakat. Dalam berzakat. Dan dia wajib setiap tahun. Bukan sekali setahun. Ini pertanyaan terakhir. Bolehkah mengkodok puasa hanya di hari Senin dan Kamis agar terasa ringan dalam mengkodok puasa? Kalau kita bertanya boleh? Boleh. Boleh. Kalau kita bertanya mana yang utama? Bersegera. Yang utama adalah segera. Tidak menunggu Senin Kamis. Kalau bertanyanya boleh bahkan kita puasa nanti kodonya di Sya'ban. Boleh. Kodonya di Sya'ban. Misalnya di Sya'ban banyak orang berpuasa. Di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Sebelum Ramadan. Boleh kita kodo di Sya'ban. Kalau kita bertanya boleh. Tapi kalau bertanya yang utama, maka bersegera. Pertanyaannya mana yang utama? Maka kita akan jawab yang utama adalah bersegera. Itu wallahu a'lam. Kita cukupkan apa yang kita bisa ambil di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan akan datang dengan kitab yang sama. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.